harapan yang tidak bergantung pada keadaan. Dalam kehidupan sehari-hari, harapan seringkali naik turun mengikuti keadaan. Saat segalanya berjalan baik, harapan terasa kuat. Namun ketika keadaan berubah, harapan pun ikut melemah. Masalah datang bertubi-tubi, doa terasa belum dijawab, dan masa depan tampak kabur. Di titik inilah banyak orang kehilangan harapan, karena harapan mereka bergantung pada situasi yang terlihat. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa harapan sejati tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Keadaan hidup manusia selalu berubah. Hari ini kita kuat, besok kita bisa lemah. Hari ini penuh sukacita, besok bisa dipenuhi air mata. Namun Tuhan tetap sama dari dahulu sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Inilah dasar harapan orang percaya. Harapan kita tidak berdiri di atas situasi, tetapi di atas pribadi yang setia. Pemazmur pernah berada dalam kondisi yang sangat sulit. Jiwanya tertekan, hatinya gelisah, dan keadaannya tidak berubah dengan cepat. Namun di tengah pergumulannya, ia berbicara kepada jiwanya sendiri. Mazmur 42 ayat 6 berkata, Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur tidak menunggu keadaan membaik untuk berharap, tetapi ia memilih berharap kepada Allah di tengah tekanan. Harapan yang bergantung pada keadaan akan mudah runtuh. Jika harapan kita bergantung pada kesehatan, maka sakit akan menghancurkannya. Jika harapan kita bergantung pada manusia, maka kekecewaan akan datang. Jika harapan kita bergantung pada materi, maka kehilangan akan mengguncangnya. Namun harapan yang berakar pada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Roma 5 ayat 5 berkata, Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Dia menjanjikan pengharapan di tengah masalah. Bahkan dalam situasi paling gelap sekalipun, Tuhan tetap bekerja. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Firman ini ditulis di tengah kehancuran, bukan di masa kelimpahan. Ini membuktikan bahwa harapan sejati tidak bergantung pada kondisi luar, tetapi pada kesetiaan Tuhan. Yesus sendiri mengajarkan tentang pengharapan yang melampaui dunia ini. Dia berkata bahwa di dunia kita akan mengalami kesesakan, tetapi pengharapan kita tidak berhenti di dunia. Yohanes 16 ayat 33 berkata, Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kemenangan Kristus menjadi dasar harapan kita, bukan situasi yang kita hadapi hari ini. Harapan di dalam Tuhan juga memampukan kita untuk bertahan dalam penantian. Menunggu seringkali melelahkan, terutama ketika tidak ada tanda-tanda perubahan. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan pengharapan kita sia-sia. Yesaya 40 ayat 31 berkata, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pengharapan kepada Tuhan memberi kekuatan untuk terus melangkah, bahkan saat keadaan belum berubah. Mungkin hari ini kamu sedang berada di situasi yang membuatmu bertanya, sampai kapan? Doamu terasa belum dijawab, jalan terasa sempit, dan beban terasa berat. Firman Tuhan mengingatkan bahwa harapan kita bukan pada perubahan keadaan yang cepat, tetapi pada Tuhan yang setia menyertai setiap proses. Dia bekerja bukan hanya melalui hasil akhir, tetapi juga melalui proses yang membentuk iman kita. Ketika harapan kita tertanam di dalam Tuhan, kita bisa berkata seperti Paulus dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 12-13 berkata, Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara telah kupelajari rahasianya,
yaitu kenyang atau lapar, berkelimpahan atau berkekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah harapan yang tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada Kristus. Harapan di dalam Tuhan mungkin tidak selalu mengubah situasi dengan cepat, tetapi harapan itu mengubah hati kita. Dari putus asa menjadi percaya, dari takut menjadi tenang, dan dari lemah menjadi kuat. Selama Tuhan menjadi dasar harapan kita tidak akan pernah kehilangan masa depan. Mari berdoa. Bapa yang setia, kami bersyukur karena Engkau adalah sumber harapan kami. Ajari kami untuk tidak menggantungkan harapan pada keadaan, tetapi pada kasih dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Saat situasi hidup kami tidak menentu, teguhkan iman kami agar tetap berharap kepadamu. Kami percaya, Engkau memegang hari ini dan hari esok kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.